Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Maula Rizky, NRP 31205210016. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik inferensi bagian menguji hipotesis satu sampel menggunakan nilai variansi. Nah, yang pertama pada rumus dan teori akan saya jelaskan rumus yang digunakan dalam mencari atau menguji hipotesis dengan satu sampel dengan pengujian variansi. Dan rumus yang digunakan adalah menggunakan rumus D-square. Ini D-square sama dengan N-1. N-1 ini sama dengan degree of freedom atau DF ini. Asalnya dikalikan dengan simpangan baku kuadrat dari pengujian sampelnya itu, dan dibagi dengan sigma kuadrat 0 atau variansi. Nah, tabel yang digunakan untuk memudahkan dalam penghitungan atau pencarian pengujian hipotesis ini yaitu menggunakan tabel C-square ini, C-square distribution. Ini adalah degrees of freedom-nya. Nah, di sini ada nilai-nilai dari C-square tersebut. Begitu bagian rumusan teorinya. Selanjutnya lanjut di studi kasus. Nah, selanjutnya pada contoh studi kasus, sebuah perusahaan aki mengklaim bahwa umur aki yang diproduksinya mempunyai simpangan baku 0,9 tahun. Bila sampel acak dari 10 aki menghasilkan simpangan baku sebesar 1,2 tahun dengan taraf signifikasi 0,05, apakah menurut Anda simpangan baku lebih dari 0,9? Pertama kita ketahui dari informasi yang diberikan. Pertama kita cari hipotesis awal dan alternatifnya terlebih dahulu. Untuk hipotesis awalnya 0. Kita karena menggunakan pengujian variansi, maka kita langsung menggunakan sigma kuadrat, yaitu dari nilainya dari standar deviasi ini, simpangan baku 0,9 dikuadratkan maka akan menjadi nilai variansi, berarti ini 0,81. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya nilainya adalah lebih dari, karena yang pada ini pertanyaannya apakah lebih dari 0,9, maka kita tetapkan sebagai lebih dari. Nah, karena yang awalnya ini tadi mempunyai simpangan baku 0,9 tahun, maka yang ini sama dengan, kita tulis di sini juga sama karena 0,9, 0,81. Nah, selanjutnya sampel acak dari 10 aki, maka N-nya adalah 10. Simpangan baku S sebesar 1,2 tahun. Kemudian taraf signifikasi adalah 0,05.
taraf signifikasi adalah alfa 0,05. Nah, karena ini merupakan uji hipotesis satu arah, di mana taraf signifikasinya 0,05 dan jumlah sampelnya itu kurang dari 30, maka dapat menggunakan rumus uji chi-square yang tadi, karena juga ini mencari pengujian variansi, maka menggunakan rumus tersebut untuk mencari nilai kritisnya. Nah, nilai kritisnya itu didapat dari degree of freedom yang tadi, maka degree of freedomnya tadi adalah rumusnya n-1, maka 10-1 sama dengan 9. Nah, dibantu dengan tabel chi-square tadi, nilai 9 ini nanti dicocokkan dalam tabel chi-square, bagian degree of freedomnya diurutkan pada baris yang 9 ini. Nanti akan didapat nilai 16,919. Ini dari tabel chi-square tadi, didapat dari degree of freedom ini. Nah, kemudian sekarang pada bagian perhitungannya, berarti ini tadi karena nilai kritisnya sudah diketahui, maka nilai kritisnya adalah kuadrat lebih dari 16,919, karena ini tadi hipotesis alternatifnya adalah lebih dari, maka ini juga lebih dari. Penghitungannya menggunakan rumus chi-square tadi sama dengan n-1 s kuadrat diper sigma 0 kuadrat sama dengan n-1 10-1 s kuadrat, ini berarti 1,44 diper, ini tadi kan sama 0,81, maka jika dihitung hasilnya 16. Nah, sekarang bagian keputusannya. Nah, karena ini tadi 16 ini tidak dalam rentang yang ada dalam x0 kuadrat tadi, chi-square 0 tadi yang sudah, nah ini nilai kritisnya tidak dalam rentang nilai kritis ini, karena 16 sendiri kan kurang dari, nah maka tidak dalam rentang. Maka disimpulkan
bahwa standar deviasinya atau simpangan bakunya sama dengan 0,9. Kenapa? Karena ya itu tadi, ini kan seharusnya X kuadrat ini lebih dari X 0 kuadrat gini, agar dalam satu interval. Nah, karena ini kurang dari tadi, maka tidak dalam rentang ini tersebut, dalam rentang ini. Maka yang digunakan adalah hipotesis awalnya, yaitu standar deviasinya sama dengan 0,9. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.